Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, demikian pula para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah hari ke-13 dari bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita yang telah kita suguhkan padanya. Sebagaimana kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, taufik untuk lebih semangat lagi dalam memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini secara khusus dan di bulan-bulan yang lainnya secara umum. Allahumma amin. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah bersama-sama kita akan sambil menunggu buka puasa bersama, yang bersama-sama kita akan membahas sebuah tema seputar masuk surga via jalur istimewa, ya. Ternyata ada jalur istimewa untuk menuju surga. Jalurnya seperti apa? Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk salah satu dari rukun iman adalah kita beriman kepada hari akhir, ya. Beriman pada hari akhir. Dan di antara hal yang wajib kita imani juga dari perkara hari akhir adalah adanya surga dan adanya neraka. Surga sebagai tempat kembali kaum muslimin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya, Allahumma amin. Dan neraka sebagai tempatnya, tempat kembalinya orang-orang kufar dan musyrikin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka, Allahumma amin. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini. Dan itu adalah kampung kita yang sesungguhnya, ya. Kampung atau negeri orang-orang yang beriman adalah surga. Hanya saja untuk mendapatkan surga, ya, jalannya itu bukan dengan jalan santai-santai, bukan dengan jalan banyak rehat, banyak tidur, banyak santai. Namun jalan menuju surga dilalui, ya, dengan hal-hal yang memberatkan hati kita, ya. Dilalui dengan hal-hal yang memberatkan hati kita. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau pernah mengatakan, al-jannatu la tunalu bil kasali wan naumi war rahah. Surga itu tidak digapai dengan bermalas-malasan, dengan tidur-tiduran, dengan santai-santaian, ya, dengan rebah-rebahan. Wa innama tunalu bit ta'abi fil a'mali shalihah. Ya, surga hanya digapai dengan berlelah-lelah dalam beramal saleh. Tapi kalau seorang rebah-rebahan, dia banyak zikir sambil murojaah Al-Quran, itu ada kebaikan, ya. Kalau rebah-rebahannya untuk yang lainnya, untuk hal yang tidak baik, ya, na'udzubillah. Nah, makanya jalan menuju sana itu tidak mudah, ya. Sehingga sampai-sampai nanti seseorang bisa masuk surga melalui jalur yang benar-benar istimewa, yang kita sangat mengharapkannya, ya. Tapi harapan jangan sekedar harapan. Harapan yang sesungguhnya seorang mukmin ketika berharap itu dibarengi dengan apa?
amalan, ya, dengan aksi, dengan perbuatan. Nah, seperti apa kita kira-kira? Ya, seperti apakah kira-kira jalur surga yang istimewa itu? Ya, kita akan pelajari ya pada kesempatan kali ini insyaallah. Ya, sebentar. Salaman, minta tolong dinyalakan internetnya. Ya, bawah belakang. Hati-hati listriknya ya. Sekali aja. Udah. Baik, syukran. Baik. Seperti apakah jalur istimewa menuju surga? Nah, insyaallah kita pelajari bersama. Para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, yang pertama dan utama ya, jalan istimewa menuju surga. Ya, seperti apa? Masuk surga melalui jalur istimewa digapai dengan menghimpun dua jalan berikut. Ya, caranya dengan menghimpun dua jalan berikut, tidak bisa tidak. Ya, yang pertama dengan belajar agama Islam. Ya, harus belajar. Dan belajar agama ini adalah jalan pintas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cek, ya. Suara dengar masuk tak ya? Ya, mohon maaf tadi masih pakai internet kantor jadi agak kurang bagus ya. Sekarang sudah diganti. Semoga tidak ada masalah lanjutnya. Jadi harus belajar agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diantara diriwayatkan oleh Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan dia mencari padanya. Saya ulangi, siapa yang meniti suatu jalan ya, dia niatkan ya, dia cari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, ya, siapa yang meniti suatu jalan dia tujuannya adalah ilmu agama, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mengapa demikian? Ya, sebab orang yang tahu ilmu ya, maka diantara yang dia pelajari adalah bagaimana jalan seorang muslim itu masuk surga ya. Bagaimana cara dia beribadah pada Allah, bagaimana cara dia taat pada Rasulullah, bagaimana dia cara mengerjakan amalan-amalan yang wajib, apa saja yang rukun dalam agama ini ya, apa saja yang diharamkan di dalam Islam, apa saja dosa-dosa besar yang harus dijauhi ya, apa saja kesyirikan itu ya, bagaimana dia memurnikan tauhid pada Allah. Itu semuanya tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan ilmu ya, karena kalau dia tahu berarti dia berilmu ya. Makanya orang yang bisa melalui jalur istimewa harus belajar ya, kalau tidak bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesalahan bahkan sangat fatal, kesyirikan atau kekafiran, naudzubillah. Dan yang kedua adalah dengan mewujudkan kesempurnaan tauhid ya. Dan untuk mewujudkan kesempurnaan tauhid butuh apa? Butuh ilmu juga ya. Makanya butuh ilmu juga. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kemudian dalam menggapai surga ada 3 jalur ya, untuk masuk surga. Yang pertama melalui hisab yang asir. Hisab asir itu yang perhitungan amalan ya, pemeriksaan amalan, diauditnya amalan ya dengan berat dan sulit ya, asir. Yang kedua ada melalui hisab yang yasir. Ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Yang yasir itu yang ringan, yang mudah. Dan ada yang merupakan jalur istimewa yang kita mohon pada Allah semoga dimasukkan dalam jalur yang ketiga ini ya. Allahumma amin. Yaitu jalur masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Ya salam. Ini yang begitu istimewa ya. Ini yang begitu istimewa. Dan ini kalau antum belajar tauhid akan tahu, akan paham ya, bahwasanya ini adalah jalur yang luar biasa. Tidak mudah untuk benar-benar menggapainya. Baik, kita akan rinci sekarang.
Pertama adalah jalan ke surga melalui hisab yang asir, ya. Hisab yang asir ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini adalah bagi mereka orang-orang yang bermaksiat, bagi mereka orang-orang yang bermaksiat, melakukan dosa, ya, tapi dia termasuk dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia nanti melalui perhitungan atau pemeriksaan amalan yang berat dan sulit, ya. Sehingga dia nanti diazab. Kalau sudah selesai akhirnya dikeluarkan dari neraka. Kalau sudah dikeluarkan dari neraka kemudian akhirnya kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Berat, ya. Ini hisab yang asir. Dan sebagian ulama mengatakan hisab asir ini juga didapatkan oleh orang-orang kufar, ya, tapi bukan untuk memasukkan mereka ke dalam surga, ya. Ini supaya untuk menghinakan mereka, amalan mereka, dosa-dosa mereka dipaparkan, ya, diperhitungkan dengan cara yang sulit, dengan cara yang berat, ya, untuk menghinakan, untuk sebagai bentuk azab kepada mereka sebelum mereka akhirnya diazab dengan sesungguhnya di neraka jahanam, ya. Nah, saya ulangi, hisab asir, yakni masuk surga melalui hisab terlebih dahulu dengan hisab yang berat dan sulit, ya. Hisab ini perhitungan, pemeriksaan, audit lah istilahnya kalau kita, ya, untuk mendekatkan istilah, ya, bagi yang kerja di kantor, ya, itu kan ada audit, ya, biasanya di akhir tahun ada tutup buku istilahnya, ya. Nah itu terkadang memanggil tim, ya, ini benar-benar rinci, ya, ini duitnya keluar buat apa saja. Jangankan yang 100.000 atau 1.000 real, yang satu halalah pun harus kelihatan, harus ada laporannya. Nah, saya ulangi, yakni masuk surga melalui hisab terlebih dahulu dengan hisab yang berat dan sulit, secara rinci dan detail. Segala dosa kecil dan besar disidang tanpa ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disidang, dipaparkan. Ya, engkau melakukan hari ini dosa ini, hari itu dosa itu, ya, sudah selesai dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akhirnya dia masuk ke dalam neraka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nuqisha al-hisab udzib, ya, siapa yang dia diperhitungkan, diperiksa amalannya, ya, dengan teliti, dengan detail, ya, sungguh itu adalah termasuk bentuk dari azab. Sungguh dia telah diazab. Jadi ini termasuk dari bentuk azab, ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang sempurna. Kita di hadapan mudir saja, kalau kita dipanggil, jangan mudir lah, mungkin dulu ketika kita sekolah, ya, di depan kepala sekolah dipanggil, kamu kemarin gini, atau guru BP mungkin, ya, atau BK. Nah, itu kan terkadang berat kita, ya. Terkadang berat. Walillahil matsalul a'la. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi berat hisab ini, ya. Jangan dikira adalah hisab yang ringan. Kemudian yang kedua, melalui hisab yang yasir, yang kita sering memohon pada Allah di dalam salat, ya, baik setelah salat, sebagian ulama memasukkan ke dalam zikir akhir sebelum salam juga, ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam, ya, tergantung, ada khilaf di antara ulama. Ada yang memasukkan termasuk zikir pada salat, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku, perhitungkanlah amalku dengan hisab yang ringan, yaitu pemeriksaan, perhitungan ringan dan mudah. Artinya, yakni masuk surga melalui hisab terlebih dahulu dengan hisab yang ringan, yakni artinya hisab yang ringan ini amalan yang dipaparkan nanti kepada hamba, ya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba itu akan diperlihatkan padanya, ya. Dan itu sebagian saja dari dosa-dosanya. Makanya nanti pada hari kiamat ada hamba itu yang bertanya, wahai Rabb, aku tidak melihat dosa-dosaku yang dulu aku kerjakan di dunia. Ya, karena memang termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya diperlihatkan kepada hamba. Ya, namun kemudian setelah diperlihatkan pada hamba, ya, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diumbar, tidak dibuka di hadapan khayalak nanti pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu kan malunya benar-benar malu, ya.
Makanya ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau ada orang bermaksiat di dunia ini, kemudian dia diketahui oleh orang banyak, kemudian dia taubat nasuha, itu masih ringan daripada seorang ketika di dunia dia bermaksiat pada Allah, ya, tidak taubat, ditutup oleh Allah, nanti dibukanya di akhirat, ya. Itu yang sangat-sangat berat, ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudni al-mu'min." Sesungguhnya Allah itu nanti akan mendekatkan seorang mukmin kepada dirinya. Fa yad'u 'alaihi kanafahu wa yasuruhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya. Ya, menutupi hamba tersebut. Fa yaqulu, kemudian ditanya, "Ata'rifu dzamba hadza, wahai hambaku, tahukah engkau dosa ini?" Ya, pada hari ini dosa apa yang kau kerjakan, ya, ketika sendiri, ya, atau di depan orang lain, atau ketika ke negeri ini, ke negeri itu, daerah ini, daerah itu, ke Bahrain atau yang lainnya, atau ke Amerika Serikat, atau ke Thailand, ke Vietnam dan sebagainya. Tahu, ya. Ata'rifu dzamba hadza, tahukah engkau dosa ini? Ya. Nah, hamba itu ya tidak bisa mengelak. Na'am ya Rabb. Na'am ay Rabb. Ya, saya tahu wahai Rabb, ya. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sampai terus seperti itu, ya, dilaporkan dosa-dosanya itu, diperlihatkan semuanya dosa-dosanya dan dia mengakuinya, hingga akhirnya dia melihat dirinya seakan-akan itu binasa sudah. Ini dosaku banyak sekali, ya. Tidak bisa mengelak dia. Ketika di dunia kita masih bisa lupa, bahkan banyak dosa yang kita kerjakan kita lupa. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Catatan amal itu lengkap dari A sampai Z. Dari dia pertama balik sehingga dosa-dosanya dicatat sampai dia meninggal dunia, semuanya lengkap, ya. Ini untuk dosa-dosanya, ya. Adapun kalau amal kebaikannya sebelum dia balik ketika mengerjakan kebaikan, maka amal tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia melihat dirinya binasa, qala, kemudian Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa naqiruha lakal yaum. Aku telah menutupi dosamu ini di dunia dan sekarang aku memaafkan bagimu. Fa yu'ta kitab hasanatihi, kemudian akhirnya dia diberikan buku catatan amalnya, catatan amal kebaikannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, ya, maka dia akan diperiksa, dihisab, diaudit dengan pemeriksaan yang mudah, wa yanqalibu ila ahli masrur, dan dia akan kembali pada kaumnya yang itu yang sama-sama beriman dengan gembira, dengan ceria, dengan yaitu bersukacita. Nah, ini hisab yang ringan yang kita mohon terus pada Allah. Dan jangan lupakan antum ikhwas sekalian, biasakan, ya, ini disyariatkan di dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan kita untuk berdoa dengannya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala minimal memberi kita melalui hisab yang ringan-ringan ini. Tapi kita berusaha, ya, tidak boleh putus asa untuk menggapai jalur yang ketiga, yaitu jalur istimewa. Jalur istimewa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dia tidak ada hisab, perhitungan, ya, maka kemudian tidak ada adab juga. Jalur ini spesial bagi orang-orang yang mewujudkan kemurnian tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa hakikat dari memurnikan tauhid? Ya, ulama mengatakan yaitu takhlisuhu wa tanqiyatuhu min syawa'ibis syirkil akbar, yaitu memurnikan dan membersihkan atau menyucikan dari kotoran-kotoran atau noda-noda kesyirikan. Yang pertama dari syirik yang besar. Kemudian yang kedua wal asghar, dari syirik yang kecil. Wal khafi wal jali, syirik terselubung atau tersembunyi, maupun syirik yang jelas, yang tampak. Nah, makanya ini yang paling penting para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, bahwa diri kita, hati kita yang perlu kita bersihkan pertama kali adalah kita bersihkan dari segala bentuk kesyirikan, ya, baik yang besar demikian pula yang kecil, ya. Kalau seseorang bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan dan dia tidak tahu itu adalah kesyirikan, maka Rasulullah SAW mengajarkan doanya, ya. Siapa yang hafal doanya coba?
Coba setoran. Siapa yang hafal doanya? Memohon ya perlindungan pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan yang diketahui dan agar dimaafkan dari syirik yang tidak diketahui. Sebentar, tunjuk tangan siapa tadi yang baca? Suaranya siapa tadi? Enggak kelihatan. Nah, tunjuk tangan yang tinggi, enggak kelihatan dari sini. Ya, silakan. Abu Muhammad. Dapat al-baik double enggak ini? Insyaallah ingat Abu Muhammad, fadhal. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'lam wa a'udzubika min an usyrika wa ana la a'lam gitu. Ada beberapa lafaz ya. Kalau yang lafaz yang saya hafal yang bersifat jamak, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun padamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Nah, ini antum hafalkan. Di grup pun beberapa kali saya share itu ya. Coba tulis saja memohon perlindungan pada Allah dari dosa syirik ya. Semoga muncul. Nah, itu dihafalkan. Ya. Jadi pertama memurnikan dan membersihkan tauhid dari kesyirikan yang besar, yang kecil, yang terselubung atau yang tampak. Kemudian wal bid'il muhdatsati fid din, dari segala bid'ah dalam agama. Nah, ini penting ya. Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam hadisnya banyak ya berisi tentang bid'ah. Jadi yang pertama kali memperingatkan umat ini dari bid'ah siapa? Bukan dai Wahabi, Ustadz Wahabi, Syekh Wahabi, bukan ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau orang ngomong bid'ah dikit-dikit langsung dituduh Wahabi. Ini dai Wahabi nih. Coba mukadimahnya pertama gimana? Innal hamdalillah Wahabi, gitu kan? Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur kullu bid'atin dhalalah. Nanti pasti akhirnya seperti itu kata Ustaz Zainal Abidin ya. Jadi bukan seperti itu. Ini peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, bid'ah adalah termasuk kata yang penting di dalam kamus Islam, jangan dihilangkan ya. Dan bid'ah semuanya apa? Dhalalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma la yadullu alaihi dalilun minal kitabi aw sunnah, dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun dari as-sunnah ya. Kemudian juga wal israr al ma'asi la siyamal kaba'ir ma'a tamami tawakkul 'ala Allah taala. Ya, demikian pula membersihkan tauhid dari atau membersihkan diri dari terus-menerus melakukan kemaksiatan, terkhusus dosa besar ya. Terkhusus dosa besar. Jadi selain bid'ah itu tadi, selain kesyirikan, kemudian bid'ah ya. Kemudian juga ada dosa-dosa besar yang lainnya di bawah kesyirikan. Dan ini harus ditinggalkan juga. Ya. Harus ditinggalkan juga ya. Yang kemudian ma'atamami tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tawakal dengan sempurna ya, menyerahkan diri ya, menyerahkan diri kita secara sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ya, makanya kita mohon pada Allah dengan terus belajar ya, semoga bisa menggapai golongan yang ini ya. Menggapainya tidak mudah. Ada cara yang mudah dengan memohon pada Allah, berdoa ya. Tinggal berdoa kemudian berusaha untuk pelan-pelan diamalkan ya. Nah, ini jalur istimewa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ikhwas sekalian azan wa iyyakum, ada sebuah hadis ya, ini saya tidak terjemahkan, saya terjemahkannya di sini saja ya. Ada sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, oleh Tirmidzi, oleh Ahmad dan yang lainnya, dari seorang namanya Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Ini seorang tabi'ut tabi'in. Ya, Husain bin Abdurrahman seorang tabi'ut tabi'in. Ya, kita baca
an Husain ibn Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman ia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair qala, aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini masyhur, seorang tabi'in, salah satu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan banyak ulama ya yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Yang kemudian ulama yang menjelaskan biografi dari Hajjaj bin Yusuf sampai-sampai Hajjaj bin Yusuf itu nanti kemudian di akhir hayatnya mati karena doa dari Sa'id bin Jubair ini ya. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in. Faqala, nah Sa'id bercerita, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Jadi di depan orang-orang pada saat itu, di antaranya juga ada Husain bin Abdurrahman. Ya, Sa'id bertanya, siapa dari kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Ya. Faqultu, kemudian Husain mengatakan saya. Tsumma qultu amma ini lam akun fi shalatin. Aku melihatnya, ya. Tapi tadi malam aku itu tidak sedang mengerjakan salat. Nah, ini pentingnya menjaga keikhlasan. Ya. Ya. Kalau sebagian kita kan malam-malam mungkin di WhatsApp, bro lagi di mana? Ini lagi qiyamul lail nih, nah, gitu kan? Jujur dia. Sebagian lagi menjawab bagaimana? Sedang rakaat ketiga gitu ya. Dalam salat WhatsApp, enggak mungkin ya. Ya. Jadi ada yang lagi mana nih? Ini lagi qiyamul lail sama siapa gitu ya. Coba dihilangkan kata-kata itu ya, disimpan ibadahnya. Ya, lagi santai, lagi nggak ada apa-apa ya. Lagi santai atau bilang lagi yang intinya enggak dusta ya, tentu saja ya. Atau lagi di rumah ya. Di rumah apa? Padahal sedang sholat malam. Atau lagi di luar. Padahal di luarnya maksudnya di luar rumah tapi di dalam masjid sedang qiyamul lail atau dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, walakin ludiqtu, akan tetapi tadi malam itu aku disengat oleh hewan ya, oleh hewan yang bisa menyengat ya, diantaranya seperti akrab. Apa itu akrab? Kalajengking contohnya ya. Jadi kebiasaan salafus saleh dahulu ikhwas sekalian menyembunyikan amalannya ya, tidak ditampakkan ya. Makanya dengan adanya HP ini mudah sekali kita menampakkan amalan kita ya. Kita mohon pada Allah ya, agar dimudahkan untuk ikhlas ya. Ulama dahulu tidak ada HP, tidak ada telepon, tidak ada televisi, tidak ada jepret-jepret, tidak ada paparazi ya. Mereka takut sekali dengan riya ya, takut sekali dengan riya ya. Kita yang semuanya banyak di tengah kita ya, termasuk HP kita sendiri, tapi bermudah-mudahan sehingga dikhawatirkan diantara amalan itu termasuk dari riya ya. Kita mohon kepada Allah semoga dijauhkan dari kesyirikan, dari riya, dari ujub ya, dan dari sifat-sifat yang buruk yang lainnya. Allahumma amin. Qala fama sana'ta, kemudian ditanya, lalu apa yang kau perbuat? Qultu, ya, dia menjawab irtaqaitu. Dia menjawab aku minta ruqyah. Ya. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Ya. Kok kamu minta ruqyah? Ya. Haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi ya. Kemudian disampaikan bahwa yang membuatku melakukan ruqyah adalah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Sya'bi ya. Nama Asy-Sya'bi ini seorang tabi'in namanya Amir bin Surahil ya Asy-Sya'bi. Ini beliau lahir di zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Asy-Sya'bi namanya Amir Asy-Sya'bi, masyhur, seorang yang masyhur. Jadi maksudnya dia melakukan ruqyah itu karena ada dalil. Nah, ini penting kan? Beramal karena ada dalil ya. Qala wa ma haddatsakum, lalu apa yang diceritakan olehnya oleh Sya'bi? Qultu ya. Aku berkata, haddatsana ya an Buraidah ibn al-Husayb anhu qala ya, bahwasanya beliau menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb. Buraidah seorang sahabat ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Buraidah seorang sahabat. Bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah ya kecuali dari karena ada ain, sebab ain ya, pandangan mata yang hasad, yang jahat, atau humah, atau karena tersengat hewan, racun, kena bisa hewan. Ya. Jadi tidak ruqyah kecuali dengan
beberapa dengan sebab. Ya, di antaranya di sini beliau tadi kena apa? Sengatan kalajengking, ya, sengatan hewan. Qala, kemudian akhirnya Sa'id bin Jubair ya mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang mendapatkan ilmu sesuai dengan ilmunya, ya. Sungguh telah beramal ya dengan baik, telah melakukan kebaikan orang yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Ya, kita kan beramal sesuai dengan ilmu kita, ya. Kita beramal sesuai dengan ilmu kita. Ya, yang kemudian di sini disampaikan kemudian walakin haddatsana Ibnu Abbas, ya. Akan tetapi Ibnu Abbas bercerita pada kami, pernah bercerita kepada kami. Ya, apa tadi Husain, ya, kemudian ini yang berkata baru Sa'id bin Jubair. Akan tetapi Ibnu Abbas bercerita kepada kami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, ya, pernah suatu ketika umat-umat itu diperlihatkan kepadaku. Faraitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rahtu. Yang diantara yang diperlihatkan padaku, ya, aku melihat ada seorang nabi sementara yang mengikutinya itu tidak sampai 10 orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Ada nabi yang memiliki pengikut hanya 1 atau 2 saja. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ya. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut sama sekali. Ya. Dan ini bukti ikhwas sekalian, dalil bahwa kebenaran itu bukan dilihat dari apa? Kuantitas, ya, tapi dengan kualitas, ya, dengan kualitas. Bukan dengan kebanyakan, ya, tapi dengan kualitas, dan kualitas itu dikembalikan pada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi dalam beragama kita bukan lihat yang penting banyaknya, umumnya orang, kebanyakan orang, ya, bukan seperti itu. Tapi dilihat dalilnya mana, ya, dalilnya mana, dan bukan aib bertanya dalilnya mana. Bahkan ini termasuk pertanyaan yang syar'i untuk menjaga agama kita. Ya. Kemudian idrufiya li sawadun adzibun fa dhannantu annahum ummati. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan padaku banyak orang, ya, yang aku kira mereka itu adalah umatku. Faqila li, kemudian ternyata dikatakan padaku hadza Musa wa qaumuhu. Ini tadi yang banyak ini adalah Musa dan kaumnya, yang menunjukkan bahwa umatnya Nabi Musa itu banyak, ya. Fanadhartu fa idza sawadun adzim. Kemudian aku melihat ada manusia yang begitu banyak juga. Faqila, kemudian dikatakan padaku hadhihi ummatuk, ini baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adzab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, jadi dari umat yang begitu banyak tadi, diantaranya ada 70.000 orang. Dalam riwayat yang lainnya kemudian masing-masing itu membawa 70.000 juga. Ya, berarti 70.000 kali 70.000. Yang bawa HP silakan dihitung totalnya berapa. Jawabannya pasti banyak, ya. Yang bisa jawab bawa al-baik berapa? Ya. Bawa nus. Punya panitia ya Pak, ya. Nah, banyak pokoknya kan? Ya. Taib. Selesai di sini Rasulullah SAW, tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian beliau bangkit, ya, menunjukkan awal ketika menceritakan beliau sambil duduk, ya, kemudian beliau bangkit dan masuk rumahnya. Fa khadhan nasu fi ulaika, akhirnya orang-orang para sahabat itu ketika ditinggal oleh Rasulullah setelah beliau mengatakan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi, ya, akhirnya para sahabat membahas hal itu, ya. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, itu para sahabat. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah anak-anak yang lahir dalam keadaan Islam, ya, di dalam Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan hal-hal yang lainnya, ya. Jadi mereka satu sama lain membahas hal itu, ya. Yang kemudian setelah itu fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan mengabarkan siapa mereka tadi, ya. Beliau mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta ruqyah wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur, nanti kita syarah pelan-pelan. Tatayyur atau meyakini atau pesimis
ya dengan sesuatu. Wala yaktawun, ya, juga tidak berobat melakukan pengobatan dengan kai, tidak minta di kai. Kai itu apa? Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit, maka dengan izin Allah akan sembuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu orang-orang yang bertawakal hanya pada Allah semata. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan tiga yang disebutkan pertama itu dikumpulkan oleh satu sifat, yaitu berarti mereka bertawakal hanya pada Allah semata. Ya. Tidak minta ruqyah, menunjukkan butuhnya dia hanya pada Allah, tidak butuh kepada manusia, tidak merasa butuh pada manusia. Ya. Dan katanya orang-orang dahulu itu kalau berkaitan dengan masalah ruqyah ini, ya, kepercayaannya kepada orang yang meruqyah. Ya, makanya orang ketika contohnya datang ke dokter atau datang kepada orang yang bisa ruqyah, kemudian keyakinan orang yang menyembuhkan adalah yang meruqyah itu, atau dokter atau obat itu yang menyembuhkan, maka itu tidak diperbolehkan, haram keyakinan seperti ini. Ya, yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit maka dia semata yang maha menyembuhkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita memohon kesembuhan hanya pada Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada Rasulullah, tidak boleh kepada para nabi, tidak boleh kepada para malaikat, tidak boleh kepada orang-orang yang lainnya. Minta kepada Allah. Allah sebagai Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya, jadi minta ruqyah hanya pada jadi tidak minta ruqyah, ya. Jadi tidak minta ruqyah. Ini yang pertama. Sehingga tawakalnya benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah ini, ikhwan sekalian azanillahu wa iyyakum, bukan hanya dari satu sebab saja atau dua sebab saja, karena kesurupan atau karena kena ain itu saja, tidak. Termasuk di sini apa? Karena apa tadi? Sengatan hewan, ya. Jadi termasuk fisik juga bisa. Ya. Makanya kalau antum sakit, merasa ada sakit di bagian tubuh, antum ruqyah, ya, antum pegang kemudian antum ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah, ya, atau doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini jampi-jampi atau bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun doa-doa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ruqyah ini boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Kalau ada permohonan pada jin, ya, permohonan kepada syaitan, permohonan kepada penunggu lumpur lapindo atau jembatan Suramadu, atau kepada sini jembatan apa kalau di Damam ini? Malik Fahad, ya. Ini katanya jembatan paling panjang ya di dunia, di laut. Benar tidak? Coba dicari aja. Malik Fahad, setahu saya jembatan di laut ya yang paling panjang. Suramadu kan hanya berapa kilo? Ini sampai berapa kilo coba? PR buat antum besok dikumpulkan. Ya. Nah, ini minta ruqyah, dihindarkan. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak pesimis, tidak merasa pesimis dengan makhluk, ya, baik dengan waktu, ya, atau dengan kejadian tertentu atau dengan apapun. Jadi maksudnya tatayyur di sini menganggap sial sesuatu. Ya, disebut tatayyur dari kata tayr, apa artinya tayr? Itu burung. Karena kebiasaan orang Arab dahulu, ya, Arab jahiliyah, ketika mereka mau melakukan sesuatu, ada hajat atau mau safar dan sebagainya, maka mereka melepas burung, ya, atau mengundi nasib. Ya, mengundi nasib dengan termasuk dengan anak panah. Ya. Burung dilepas ketika terbang ke kanan maka jadi safar, jadi pergi, jadi melakukan sesuatu. Kalau ke kiri terbangnya maka tidak jadi. Ternyata burungnya lurus terus sampai hilang. Lepas burungnya kedua berarti kan. Ini tidak boleh. Meyakini, antum contohnya meyakini ada suara burung gagak, berarti ini tanda kesialan. Kejatuhan cicak, tanda kesialan. Padahal itu sudah sial dia kejatuhan cicak kan. Apalagi kalau ada bau-baunya kan. Ada kotorannya, baunya, ya, kan lumayan. Ya. Ya. Nabrak kucing sebab kesialan. Ya. Makanya harus di ini tidak. Ya. Jadi hati-hati, keyakinan ini seperti ini tidak ada di dalam Islam. Angka 13 adalah angka sial. Ya. Tahun ini mungkin ada orang meyakini siu ini siu itu adalah siu penuh dengan kesialan. Tidak boleh.
orang hidup dalam bentuk dalam kecemasan, dalam ketakutan kalau seperti itu terus ya. Sementara di dalam Islam tidak ada seperti itu, semua hari adalah baik, semua angka adalah baik ya. Nah, ini namanya tatayur, tidak boleh. Sehingga orang benar-benar tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya termasuk juga seseorang ketika mau pergi, dia hanya ngitung apa saja, jari pergi tidak, berdiri tidak pergi, tidak pergi, tidak pergi. Nah, ini berarti tawakalnya kepada siapa ini? Nah, ini hati-hati ya. Ini sebagai pendekatan ya, dikhawatirkan dia lama-lama lebih besar dari hal tersebut ya, lebih besar dari hal tersebut. Buka ke ISIS enggak ya? Buka tidak. Ternyata lauknya mat, buka lah, bismillah. Bismillah saja, tidak perlu pakai tatayur. Ya. Makanya di dalam Islam disyariatkan salat istikharah, di antara faedahnya untuk menghilangkan kebiasaan jahiliyah, yaitu tatayur ini. Wala yaktawun, tidak minta pengobatan dengan kai, dengan besi panas tadi ya, yang besi yang dipanaskan. Dan orang-orang dahulu pun meyakini juga ini yang memberi kesembuhan itu adalah orang yang melakukan kai tadi ya. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Di dalam peribahasa Arab, akhiru dawa al-kai. Kai itu sebagai alternatif terakhir. Ketika obat-obatan yang lainnya tidak bisa, maka lakukan al-kai. Karena di situ juga ada sisi mengadab diri, menyiksa diri. Karena kan dipanaskan kan? Iya. Karena dipanaskan, maka akan meninggalkan luka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala semata. Apa arti tawakal para jamaah sekalian? Tawakal itu artinya ya, hati kita bersandar dengan tulus pada Allah, baik dalam mendapatkan hal yang bermanfaat atau dalam menolak hal yang mendatangkan mudarat ya. Kita tulus pada Allah, menyadarkan diri kita pada Allah dengan disertai ikhtiar, dengan disertai usaha ya, itu namanya tawakal ya. Ingin dapat rezeki ya, dia usahanya apa? Usahanya bekerja ya. Kemudian hatinya diserahkan pada Allah ya, dengan tulus. Saya ingin mendapatkan hal yang bermanfaat ini apa? Yaitu rezeki ya. Serahkan pada Allah, sandarkan secara totalitas pada Allah. Kalau sekiranya rezekinya banyak, sudah Allah tetapkan. Kalau mungkin syarat, Allah sudah tetapkan ya. Nah, itu tawakal. Atau dalam menghindarkan diri dari hal yang mendatangkan madarat ya. Contohnya antum seperti melakukan zikir pagi petang ya, diantaranya ada doa-doa yang bagus di situ ya. Atau ketika antum mungkin singgah di suatu tempat, antum membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah ya, dari kejahatan seluruh makhluknya ya, ketika singgah di suatu tempat. Termasuk antum masuk sini juga, tinggal duduk di sini, ini disyariatkan juga ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Nah, maka hal tersebut ya, dia berusaha agar dijauhkan dari hal yang mendatangkan madarat ya, maka kemudian diserahkan hatinya secara totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawakal ya. Nah, ini 4 sifat atau 3, tapi semuanya tergabung dengan satu sifat, yaitu benar-benar tawakal pada Allah ya. Ini sebab seseorang mendapatkan jalur istimewa menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya, melalui jalur istimewa. Ini kalau mau sudah deket ini emang tidak bisa fokus ya, apalagi makanan di depan ini. Mungkin panitia bagi satu-satu aja biar mereka bisa ini nyimak, tetap nyimak ya. Kalau disuruh bagi tidak akan fokus nanti. Kemudian faqama Uqashah bin Mihsan. Kemudian akhirnya Uqashah bin Mihsan ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia ya. Dia berkata, dia bangkit dan bertanya, dia bangun dan berkata. Beliau termasuk orang yang masuk Islam pertama-tama ya. Masuk Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Udullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar aku termasuk dari golongan tersebut ya.
Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari golongan itu. Ya, Masya Allah, ini bersegera dalam kebaikan. Beliau meminta kebaikan, kemudian Rasulullah katakan engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada seorang laki-laki yang lainnya yang berdiri, faqala, dan berkata kemudian, udullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka, ya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah, ya. Jadi untuk orang yang kedua ini belum rezekinya. Sahabat yang kedua belum rezekinya. Yang pertama Ukasyah rezekinya. Ini sebenarnya hadis yang banyak faedahnya sebenarnya, tapi karena kita waktu yang singkat maka kita tidak bisa memperpanjang lebar, dan sudah beberapa detik lagi akan adzan juga, maka cukup ini saja yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.